Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resto Nugianto dengan nomor induk mahasiswa 2312004 dari kelas TIB 5A. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Masuk ke latar belakangnya, persebaran fasilitas pendidikan seperti sekolah di suatu wilayah seringkali tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat. Untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan tersebut secara objektif, diperlukan analisis berbasis spasial yang mampu menggambarkan kondisi persebaran sekolah secara visual dan terukur. QGIS atau Quantum Geographic Information System merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source yang dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial. Melalui QGIS, lokasi sekolah dapat dipetakan secara sistematis, dianalisis berdasarkan persebaran dan keterjangkauannya terhadap wilayah pemukiman, serta disajikan dalam bentuk peta tematik. Pemanfaatan QGIS diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pemerataan fasilitas pendidikan berbasis data geografis. Selanjutnya, analisis geospasial. Analisis dilakukan menggunakan QGIS melalui beberapa tahapan utama, yaitu dimulai dengan impor data spasial batas administrasi serta data titik sekolah yang dilengkapi atribut pendidikan. Selanjutnya, dilakukan sinkronasi sistem koordinat dan validasi posisi titik sekolah untuk memastikan keakuratan data. Data yang telah tervalidasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta persebaran sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Analisis dilanjutkan dengan perhitungan densitas fasilitas sekolah pada masing-masing kecamatan untuk mengidentifikasi tingkat kepadatan dan ketimpangan persebaran. Tahap akhir adalah penerapan analisis buffer dengan radius tertentu, misalnya 500 meter, guna mengetahui jangkauan layanan sekolah terhadap wilayah pemukiman dan mengidentifikasi area yang belum terlayani secara optimal. Selanjutnya, sumber data yang digunakan. Pertama, data batas wilayah digunakan sebagai layar dasar yang menunjukkan batas administratif Kota Balikpapan dan kecamatan. Yang kedua, data lokasi sekolah ditampilkan dalam bentuk titik yang mewakili posisi setiap sekolah beserta informasi jenjang dan jenis sekolah. Dan yang terakhir adalah data rute, menggambarkan jaringan jalan dan menghubungkan wilayah pemukiman dengan sekolah dan digunakan untuk analisis aksesibilitas serta keterjangkauan layanan pendidikan. Di sini saya sudah buat layar-layarnya. Adapun layar-layarnya sudah saya lengkapi semua. Dan selanjutnya, peta batas wilayah. Peta batas wilayah Kota Balikpapan menampilkan pembagian administratif kota hingga tingkat kecamatan sebagai dasar analisis geospasial. Peta ini digunakan sebagai layar referensi utama untuk mengetahui cakupan wilayah studi serta sebagai acuan dalam analisis persebaran sekolah dan aksesibilitas fasilitas pendidikan di setiap kecamatan. Di sini sudah saya buat peta batas wilayahnya. Di sini menunjukkan batas wilayah antar kecamatan di Kota Balikpapan. Ada Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, dan juga Balikpapan Kota. Dan selanjutnya adalah peta rute jalan. Peta rute jalan menampilkan jaringan jalan di Kota Balikpapan yang berfungsi sebagai jalur akses utama menuju lokasi sekolah. Peta ini digunakan untuk melihat keterhubungan antara wilayah pemukiman dan fasilitas pendidikan, serta mendukung analisis aksesibilitas dan keterjangkauan rute menuju sekolah. Informasi rute jalan membantu memahami kemudahan mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan di setiap wilayah. Di sini saya juga sudah menerapkan peta rutenya. Di sini dapat dilihat. Di sini sudah saya tampilkan peta rute wilayah Kota Balikpapannya. Sudah yang paling update dan sesuai dengan jalanan yang ada di Kota Balikpapan. Peta ini saya download di tahun 2025 dan termasuk yang paling update. Selanjutnya, peta penyebaran sekolah. Berdasarkan hasil visualisasi peta, dapat diamati bahwa sekolah cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas perkotaan yang tinggi.
terutama di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan. Sementara itu, wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menunjukkan persebaran sekolah yang relatif lebih jarang, sehingga berpotensi memiliki keterbatasan akses pendidikan. Peta ini berfungsi sebagai dasar analisis lanjutan untuk menilai pemerataan fasilitas pendidikan serta mendukung perencanaan pengembangan sekolah berbasis data geospasial. Di sini saya juga sudah menerapkan pendidikannya, peta pendidikan, penyebaran sekolah yang ada di Kota Balikpapan. Memang benar di sini di Balikpapan Tengah ada penyebaran terlalu banyak sekolah, karena kemungkinan di wilayah Balikpapan Tengah kepadatan penduduknya tinggi dibanding kecamatan lainnya. Di sini juga Balikpapan Kota juga memiliki banyak sekolah, karena kemungkinan besar di sini adalah pusat kota Balikpapan sehingga sekolah terdapat banyak di daerah ini. Selanjutnya, pemilihan dan analisis rute terdekat. Analisis rute terdekat digunakan untuk menentukan jalur perjalanan paling efisien dari wilayah pemukiman menuju lokasi sekolah melalui jaringan jalan. Analisis ini mempertimbangkan jarak tempuh terpendek sehingga dapat mengidentifikasi kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Hasil analisis rute terdekat membantu mengetahui wilayah yang memiliki akses baik maupun wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur atau penambahan fasilitas. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara saya memilih rute terdekatnya. Yang pertama saya pilih processing, lalu ke toolbox, ke network analysis ini, lalu shortest path, point to point. Saya pilih export karena layar export merupakan layar jaringan jalanan Kota Balikpapan. Start point-nya saya pilih dari SD Negeri 020 Balikpapan Tengah ini. Dan endpoint-nya saya pilih mungkin SD Muhammadiyah 1 Balikpapan. Lalu saya run. Tunggu prosesnya beberapa saat. Dan close. Shortest path di sini telah dibuat. Saya tebalkan terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. Apply dan OK. Di sini sudah terbuat shortest path-nya dari SD Negeri 020 Balikpapan Tengah menuju SD Muhammadiyah 1 Balikpapan. Ini merupakan jalan relatif terpendek dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, data keseluruhan. Seluruh data yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari data spasial dan data atribut yang saling terintegrasi. Data spasial meliputi peta batas wilayah Kota Balikpapan dan kecamatan sebagai layar dasar analisis, peta rute jalan yang mempresentasikan jaringan akses menuju sekolah, serta peta penyebaran sekolah yang menampilkan lokasi fasilitas pendidikan berdasarkan jenjang dan jenis sekolah. Seluruh data tersebut diolah menggunakan QGIS untuk mendukung analisis geospasial, visualisasi web GIS, serta penyajian informasi akses dan pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan. Berikut jika saya mengaktifkan seluruh layarnya. Pertama, batas wilayah sudah aktif, shortest path-nya sudah, pendidikan, dan juga rute jalannya. Begini gambaran ketika saya sudah mengaktifkan semuanya. Dan sampai kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis geospasial menggunakan QGIS, dapat disimpulkan bahwa persebaran sekolah di Kota Balikpapan belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Sekolah cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas perkotaan yang tinggi. Sementara beberapa wilayah lain masih memiliki keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan. Pemetaan batas wilayah, lokasi sekolah, serta analisis densitas memberikan gambaran visual yang jelas mengenai kondisi pemerataan akses pendidikan di Kota Balikpapan. Pemanfaatan analisis buffer dan rute terdekat menunjukkan bahwa tidak seluruh wilayah pemukiman berada dalam jangkauan layanan sekolah yang optimal.
Melalui pengembangan WebGIS berbasis QGIS, informasi geospasial dapat disajikan secara interaktif dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi alat pendukung yang efektif dalam perencanaan pembangunan sekolah, peningkatan aksesibilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data spasial di Kota Balikpapan. Sekian video presentasi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.